Karena ternyata merokok tersebut itu cara menghentikannya adalah dari diri kita sendiri. Ada dulu nama obatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tentunya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam ini, Sabtu malam atau malam Ahad, kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang mulia di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kajian yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan akan memberi amal jariah kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tentunya selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mana kita tidak hanya mencontoh bagaimana keteladanan beliau dalam mengamalkan nilai-nilai agama, tetapi juga ternyata apa yang beliau kerjakan semuanya adalah sempurna. Bahkan dari apa yang beliau kerjakan dari awal beliau bangun sampai tidur, kalau dinilai atau diteliti dari ilmu kedokteran, ternyata punya contoh yang sangat baik dan sangat berharga untuk menjaga kesehatan kita. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang telah menyelesaikan sholat maghrib, pada hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan 2 minggu yang lalu tentang masalah kesehatan. Jadi kalau minggu kemarin itu kita membahas tentang masalah penyakit lansia, khususnya penyakit lansia itu adalah apa kemarin? Osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Pengapuran sendi. Nah, jadi pengapuran sendi itu adalah suatu hal di mana sendi kita itu tumbuh tulang-tulang baru. Sehingga kalau tumbuh tulang baru menyebabkan terjadinya nyeri. Jadi sudah dijelaskan kemarin itu secara detail kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Selain obat-obatan medis, ternyata juga ada obat-obat tradisional yang bisa pian-pian gunakan. Ada yang sudah mencobai? Pakai apa semalam kita? Pakai aloe vera lidah buaya. Nah, jadi lidah buaya dikompres. Efeknya dia itu sebagai anti radang. Kada hanya osteoartritis sebenarnya, tetapi menurut orang tua nih rancak lututnya yang sakit jadi bisa dipakai. Kemudian kemarin juga kita bicara osteoporosis. Osteoporosis itu adalah suatu penyakit di mana tulang menjadi keropos. Sudah juga diberikan informasi bagaimana untuk mencegah osteoporosis. Salah satu informasinya itu kemarin disampaikan bahwa melakukan aktivitas fisik walaupun sudah tua, sudah pensiun, berjalan misalnya 5.000 langkah atau 10.000 langkah untuk mendapatkan tulang yang sehat, kemudian mengonsumsi makan makanan yang tinggi kalsium, makan makanan yang tinggi vitamin D, makan dan minum, bisa susu. Alergi susu bagaimana? Banyak sekarang jenis susu. Susu itu sekarang tuh tidak hanya susu sapi. Susu sapi pun sekarang terbagi full cream, susu sapi yang setelah langsung dari sapi langsung diminum. Ada yang low fat, banyak dijual sudah di supermarket low fat. Low fat tuh susu tetapi rendah lemak bagi yang takutan, tinggi kolesterol. Ada lagi sekarang susu dari kacang. Yang paling terkena tuh kacang kedelai. Tapi kadang kacang kedelai ini kada boleh asam urat. Karena kalau imbah minum kedelai
makan kedelai, asam uratnya naik. Susu lain banyak almond. Kalau almond kelarangan, sekarang ini ada susu oat yang banyak di supermarket tuh namanya Greenfield tulisannya. Nah, itu sebenarnya susunya tuh dari kacang. Yang itu juga ternyata alhamdulillah tinggi kadar kalsiumnya dan tinggi kadar vitamin D-nya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan beberapa penyakit. Kalau sempat mudah-mudahan 2 penyakit ya. Kita akan membahas tentang yang namanya sekarang ini adalah penyakit paru. Karena sekarang ini lagi rame-ramenya kabut asap, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang kedua, masalah di lansia itu paling sering adalah insomnia atau sulit untuk tidur. Ya, bujur ada pengertian insomnia itu sulit untuk tidur, nanti kita bahas. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, ulun hendak menyampaikan bahwa dalam surah Ar-Rum ayat 52 ya atau 54 saya lupa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan bahwa yang namanya tua itu atau lansia itu adalah suatu keniscayaan. Artinya setiap orang itu akan menjadi tua. Nah, semua orang apabila umurnya panjang maka dia tentu akan tua dan akan menjadi lemah. Jadi kalau kita di ilmu kedokteran itu memang tidak pernah membahas yang namanya, kalau kedokteran di bidang geriatri atau bidang lansia itu kita tidak pernah membahas yang namanya anti-aging. Anti-aging itu istilahnya adalah awet muda. Tapi yang kita bahas itu adalah healthy aging. Healthy aging itu artinya bagaimana menjadi tua dengan sehat. Karena kalau kita lihat di surah Ar-Rum tersebut dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwata. Jadi dikatakan Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dha'fin, lemah. Kemudian dia menjadikan kamu dalam keadaan lemah itu menjadi kuat. Ini kata Allah, waktu kita lahir ini lemah. Dalam keadaan lahir lemah, bayi tidak bisa apa-apa, bisanya hanya menangis. Kalau hendak makan menangis, hendak minum susu. Kalau maaf sudah selesai BAB kada nyaman menangis. Kesakitan menangis, awak panas menangis. Dalam keadaan lemah kada bisa apa-apa, orang tua yang hanya bisa membantu bayi tersebut. Kemudian kata Allah, dari yang lemah itu menjadi kuat. Seperti kita sekarang ke masjid jalan kaki, atau ada yang ke masjid dengan menggunakan motor, ada yang ke masjid dengan menggunakan mobil, makan minum sendiri, bekerja dan sebagainya dalam keadaan kuat. Kemudian apa lagi kata Allah? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat, setelah dia menjadikan kamu kuat, kemudian menjadi lemah dan beruban. Itulah yang dikatakan lansia. Jadi kalau kita lihat dari situ, maka dikatakan bahwa kita itu menjadi tua itu adalah suatu keniscayaan. Menjadi tua itu adalah suatu hal yang memang harus kita lewati. Maka kalau melihat dari surah ini, maka kita jangan takut yang namanya tua. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa kita itu nantinya menjadi tua itu menjadi sehat, tetap tidak menyusahkan orang lain, tetap tulangnya kuat, tetap walaupun usia sudah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, tetap beraktivitas dengan baik. Itu yang kita harapkan dalam ilmu kedokteran. Jadi kalau seandainya sekarang ini, kalau seandainya ilmu-ilmu anti-aging itu ya, ilmu-ilmu anti penuaan ya, istilahnya orang menyebutnya anti penuaan atau awet muda, itu kalau sudah usia wanita, misalnya ibu-ibu itu kan kalau menopause ini kan usianya pre-menopause itu usia antara 45 sampai 55 tahun. Itu adalah usia di mana dia awalnya dari masa subur itu akan masuk ke dalam masa menopause, tidak haid lagi.
Nah, usia premenopause itu adalah antara 45 sampai 55. Nah, di mana pada usia itu akan terjadi namanya premenopause syndrome, di mana badan jadi tidak enak, badan terasa panas, padahal kalau diukur tidak panas, tapi kok kenapa badan terasa panas? Hormonnya itu sudah mulai rendah. Nah, pada saat itu emosi akan terganggu. Nah, biasanya para aktivis anti penuaan itu biasanya dia akan menyarankan untuk suntik hormon. Ya, karena hormon yang turun salah satunya pada wanita itu ketika dia sudah mulai menopause namanya adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah hormon kewanitaan di mana yang menyebabkan kulit wanita itu menjadi kencang, badannya menjadi baik, bagaimana energik, itu adalah hormon estrogen. Seiring dengan bertambahnya usia, hormon estrogen itu akan turun. Nah, beberapa aktivis anti penuaan mereka akan menyarankan kepada wanita tersebut untuk suntik hormon estrogen. Adalah suntikannya ada. Nah, cuma perlu diingat, begitu kita menyuntikkan hormon estrogen, mungkin kulit akan menjadi kencang, tetapi juga kita harus berhati-hati karena efek sampingnya akan terjadi keganasan hormon estrogen itu. Salah satunya keganasan itu adalah risiko tinggi terjadinya kanker payudara. Sama pada laki-laki. Pada laki-laki semakin tua seseorang maka hormonnya juga akan turun. Nama hormonnya itu adalah hormon testosteron. Kadarnya memang pada saat semakin tua seseorang itu kadarnya akan semakin turun. Nah, tetapi pada beberapa kasus karena kesehatannya yang terganggu, karena emosi yang tidak baik, karena mungkin dia banyak penyakit, kadar testosteronnya itu cenderung lebih cepat turunnya daripada umurnya. Sehingga banyak usia masih 60 tahun tapi berjalannya itu sudah rentak. Kayak apa berjalan rentak tuh? Kaulah dia mencontohkan berjalan rentak. Nah. Ini kalau masih bagus tuh kayak ini kalau kita berjalan. Kalau rentak tuh badan tuh ke depan karena keseimbangan tuh sudah terganggu. Kemudian bungkuk, sendi sakit. Jadi kayak ini namanya jalannya. Ini ulun kada mau huluti kada lah. Itu mencontohkan itulah jalan rentak. Kenapa berjalannya bisa lambat? Salah satunya karena hormon testosteron yang rendah. Hormon testosteron yang rendah itu menyebabkan otot menjadi mengecil. Sehingga banyak memang ada beberapa terapi yang kita berikan itu adalah sulih hormon, suntik hormon. Kalau testosteronnya terlalu rendah biasanya kita suntik hormon testosteron pada seseorang. Cuma kita harus hati-hati karena salah satu efeknya penyuntikan hormon testosteron itu pada laki-laki akan meningkatkan risiko kanker prostat. Itulah seperti pisau mata dua. Nah, jadi daripada itu penting sekali dalam ilmu geriatri kita menjaga diri kita supaya jangan sampai cepat terjadi penurunan. Banyak contohnya. Ya banyak contoh usia di atas 60 tahun itu masih bugar. Banyak contoh. Ya salah satunya di sini ketua PWM kita Prof Ridani. Beliau 60 berapa Prof ya? 68 beliau luar biasa, setiap hari bersepedaan. Kuat sih Den. Itu yang kita contoh. Kalau mencontoh ulun belum lagi 68 kalau jadi contoh. Cuma ulun memberikan ilmu-ilmunya, mudah-mudahan ulun kawa mengikuti. Baik, ulun lanjutkan bahwa yang selanjutnya itu pada geriatri, pada lansia itu yang bisa kita, yang salah satu penyakit yang sering menerpa itu atau yang sering kena penyakitnya itu adalah yang selanjutnya itu adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Apa itu penyakit paru obstruktif kronik? Penyakit paru obstruktif kronik itu adalah penyakit paru akibat saluran nafasnya menyempit karena dulunya terpapar oleh zat-zat yang sifatnya itu mengiritasi saluran pernafasan.
Apa saja zat-zat yang dulunya mengiritasi saluran pernafasan? Yang pertama itu adalah para ahli ilmu falak. ilmu hisab ya. Nah, yang ketujuh berokok. Nah, orang yang ketujuh berokok itu setiap hari dia akan terpapar asap, yang mana di asap itu mengandung zat-zat yang sifatnya itu toksik bagi saluran pernafasan. Selain merokok apa? Orang yang bekerja di pabrik, di mana pabrik tersebut terkontaminasi oleh asap atau debu, misalnya bekerja di pabrik pembuatan apa itu triplek atau pabrik pembuatan asbes dan sebagainya ya, saya mungkin kalau tidak salah, itu akan menyebabkan dia terpapar oleh zat iritan tersebut sehingga saluran pernafasannya menjadi terganggu. Pada saat masih muda mungkin tidak akan merasa apa-apa. Tetapi begitu usia sudah mulai di atas 50 tahun, usia mulai sudah di atas 60 tahun, maka yang terjadi mulailah sesak nafas. Sesak nafasnya itu berbeda dengan asma. Kalau asma, sesak nafasnya itu diakibatkan karena alergi. Seperti misalnya contohnya penceramah di muka ini yang punya asma. Lah, ulun berisi asma. Kalau ulun lagi kena serangan, tiba-tiba saja ulun sesak, kemudian behinaknya langsung ngik, ngik berbunyi. Kalau asma disemprot, maka dalam 10 menit atau 15 menit ke depan itu langsung sembuh. Berbeda dengan PPOK. Kalau PPOK dia prosesnya lambat tetapi dia progresif. Lambat tetapi dia makin lama makin parah. Dan sifatnya itu tidak akan kembali seperti sedia kala. Itulah namanya penyakit paru obstruktif. Dia seperti apa gejalanya? Gejalanya itu adalah sesak nafas, terutama pada saat beraktivitas. Berjalan yang awalnya itu dulu itu berjalan 500 meter setengah kilo itu nyaman, tidak ada masalah. Sekarang berjalan 100 meter atau 200 meter itu sudah mulai sesak. Itu hati-hati, itu tanda dari PPOK. Yang kedua, kalau biasanya ceramah itu sejam, misalnya bepander itu kada ada masalah apa-apa. Ini hanya 15 menit, bepander hanya 20 menit, kadang batuk-batuk. Kadang kenapa mulai manggah ini kalau bepander 15 menit, 20 menit, hati-hati, itu adalah gejala PPOK. Apalagi kalau seandainya pada saat bepander sudah muncul bunyi ngik, ngik, misalnya bepander gitu, hati-hati bahwa itulah gejala dari PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Ditambah lagi dengan kabut asap sekarang ini, maka banyak sekali pasien-pasien yang PPOK-nya itu sebelumnya stabil dengan obat-obatan yang diberikan untuk melegakan saluran nafas, obat-obat yang diberikan dengan isap itu sudah stabil sebelumnya, sekarang ini masuk karena terpapar oleh asap dari kebakaran hutan ini yang menyebabkan akhirnya dia sakit lagi, akhirnya masuk ke rumah sakit. Ya. Nah, bagi yang memang merasa seperti itu, ulun sampaikan, siapa yang merasa seperti itu? Yang merasa seperti itu tadi yang pertama adalah memang pada masa mudanya misalnya sudah perokok yang aktif, bahkan sampai sekarang masih merokok yang aktif. Kemudian yang kedua itu bekerja di tempat-tempat yang memang banyak sekali menyebabkan iritasi, seperti berdebu ataupun berasap di pabrik misalnya, atau misalnya lingkungan, bekerja di lingkungan yang memang banyak sekali debunya. Kemudian sekarang ini telah merasakan sesak, atau misalnya beraktivitas mulai sesak yang sebelumnya tidak sesak, maka hati-hati, itu adalah gejala awal dari penyakit paru obstruktif kronik atau kita singkat dengan PPOK. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahan dari penyakit paru obstruktif kronik itu yang pertama adalah tentunya menjauhi paparan dari zat yang mengiritasi. Kalau memang sekarang masih merokok, maka kalau bisa jangan lagi merokok. Kalau kada kawan jangan lagi, dikurangi. Nah, dikurangi merokoknya. Sudah banyak dulu penelitian obat-obatan untuk menghentikan rokok. Ya, sejak zaman ulun dokter umum itu sudah ada beberapa obat yang diterbitkan, diluncurkan untuk
orang supaya berhenti merokok. Tapi sampai sekarang ternyata tidak ada satupun obat yang efektif untuk mengurangi merokok tersebut. Karena ternyata merokok tersebut itu cara menghentikannya adalah dari diri kita sendiri. Ada dulu nama obatnya itu adalah Campik. Varenicline itu adalah nama generik obatnya. Dia bisa searching di Google, nama patennya itu adalah Campik. Campik itu adalah obat mirip dengan nikotin, di mana kalau minum obat itu maka dikatakan, diklaim pada saat merokok orang itu akan merasa hambar dengan rokoknya tersebut. Ternyata memang bujur. Begitu minum obat itu, mereka mengatakan kenapa merokok ini kadada rasanya hambar. Dan dalam beberapa bulan keinginan untuk merokok itu berkurang. Akhirnya dalam beberapa bulan merokoknya bisa dihentikan. Karena dihentikan berarti obatnya pun dihentikan. Tapi mbak berhenti tersebut, pakumpulan pulang lon ke kawanan, aja coba isa batang 2 batang. Akhirnya apa? Bebulik pulang. Itu kenyataan. Ada obat lain, di mana obat ini seperti gam, permen untuk mengurangi rasa keinginan merokok. Dicoba juga ternyata pada beberapa penelitian memang mengurangi keinginan merokok. Tapi ternyata karena niatnya kada hendak berhenti merokok, begitu ampe pengobatan tak boleh pulang merokok. Jadi memang kadada obat merokok itu ternyata. Nah, karena kalau kita ingin berhenti merokok, itu caranya adalah keinginan diri kita untuk menguranginya. Nah, kembali lagi, berarti cara yang pertama itu adalah dengan cara menghindari bagaimana zat-zat yang mengiritasi saluran pernafasan sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi tidak terserang serangan sesak pada saat dia terkena iritasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilakukan pernafasan. Dilakukan senam pernafasan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada senam pernafasan yang bermanfaat untuk pasien-pasien yang menderita penyakit paru obstruktif kronik. Ulun yakin di sini pasti ada yang sesak, pasti ada. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan oleh pian-pian beratan itu adalah senam pernafasan. Dan ini adalah salah satu penelitian yang ulun lakukan ketika ulun selesai program spesialis penyakit dalam penelitian. Nama pernafasannya itu adalah, senam pernafasannya itu adalah pursed lip breathing. Bernafas kemudian mengeluarkannya melalui mulut dengan mencucu, dengan menyempitkan menyempitkan bibir atau mulut mengeluarkannya tersebut. Ulun kasih contoh lah. Jadi senam pernafasannya itu seperti apa? Senam pernafasannya itu adalah kita tarik nafas yang lembut ya, seperti kita menghirup bunga atau menghirup mawar ya, bau mawar. Yang ringan saja kita menarik nafasnya. Setelah penuh kita menarik nafasnya, maka keluarkan nafas melalui mulut. Tapi jangan langsung banyak mengeluarkan, jangan itu kan ada fungsinya. Lah, caranya seperti apa? Cucukan mulutnya tersebut. Ya, perkecil sehingga dia membentuk lubang yang kecil, kemudian keluarkan. Ulun contohkan. Kemudian keluarkan di mulut. Sehabis-habisnya. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah otot pernafasan itu berkontraksi untuk mengeluarkan nafas, tetapi ditahan oleh mulut, sehingga terjadi latihan atau exercise pada otot pernafasan yang fungsinya adalah untuk mengurangi sesak pada seseorang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menarik nafas yang panjang kemudian mengeluarkan secara pelan tersebut, dalam penelitian yang kami lakukan, kadar oksigen yang ada di dalam tubuh penderita itu menjadi meningkat. Para penderita penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK itu kalau diperiksa dengan alat yang namanya saturasi,
itu biasanya berkisar antara 90 sampai 95% saja. Padahal kalau orang normal targetnya itu saturasinya itu adalah 95% ke atas. Nah, dengan latihan dari pursed lip breathing tersebut, yaitu menarik napas melalui hidung, kemudian mengeluarkan melalui mulut dengan ditahan di mulut, itu ternyata punya efek meningkatkan kadar saturasi di dalam darah menjadi di atas 95%. Apa efeknya? Kalau kadar saturasi meningkat, maka tentunya efeknya badan menjadi lebih nyaman, kemudian dada menjadi terasa lebih plong, kemudian otak dapat bekerja dengan maksimal. Karena pada pasien yang PPOK dengan saturasi yang rendah itu menyebabkan otak menjadi kekurangan oksigen. Kalau otak kekurangan oksigen, yang pertama adalah aktivitas menjadi terganggu. Kenapa aktivitas menjadi terganggu? Karena oksigen yang rendah itu menyebabkan mata menjadi mengantuk. Kemudian yang kedua, berpikir juga menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga, koordinasi otot juga menjadi terganggu sehingga badan sering menjadi lemas. Maka tindakan pencegahannya itu adalah dengan cara latihan pernapasan yang kita sebut dengan pursed lip breathing. Tarik napas, kemudian keluarkan dengan pelan. Nah, kalau seandainya terjadi serangan bagaimana? Kalau sudah batuk-batuk, batuk seperti ini, kemudian badan kadang demam, bahinak berbunyi, nyik, nyik, maka itu sudah terjadi serangan. Kalau seperti itu segera berobat. Nah, karena dokter akan memberikan suatu penanganan apakah ini ada infeksi atau tidak. Kalau perlu, maka akan dilakukan tindakan yang namanya pengasapan, di mana pengasapan tersebut fungsinya untuk melebarkan saluran pernapasan supaya sesaknya itu menjadi berkurang. Nah, ulun ada tipsnya nih, ulun tulisakan di sini kalau seandainya bagaimana resep herbal kalau pian sesak nafas. Nah, kalau sesak nafas ada resep herbalnya ada. Nah, pian ingat aja, jadi ini bagi para penderita sesak nafas yang rancak sesak nih gara-gara rancak merokok, kemudian karena asap ini sesaknya meningkat, maka ada caranya diminum sehari sekali, itu insya Allah menjaga tubuh supaya serangannya itu berkurang. Caranya itu adalah resepnya itu dengan membuat yang namanya teh jahe dan madu. Nah, cara mengolahnya itu adalah jahe segar itu dipotong tipis-tipis, jahe dipotong tipis, atau kalau mau diparut di sini boleh juga diparut. Ambil jahe antara 1 sampai 2 inci, kemudian dipotong tipis-tipis. Ambil air 1 cangkir, kemudian ambil madu antara 1 sampai 2 sendok teh. Kemudian kalau supaya lebih segar sedikit, boleh ambil perasan jeruk nipis. Caranya bagaimana? Jahe yang sudah dikupas tadi, maka dididihkan dalam 1 cangkir air dalam panci yang kecil. Setelah mendidih, maka biarkan jahe tersebut direbus 5 sampai 10 menit untuk menginfus air tersebut dengan rasa dan sifat jahe yang bermanfaat. Kemudian setelah itu, saring air jahe itu ke dalam cangkir atau teko untuk menghilangkan potongan jahe tersebut. Tambahkan tadi 1 sampai 2 sendok madu untuk memberikan rasa manis. Kemudian boleh tambahkan sedikit jeruk nipis untuk memberikan rasa segar pada minuman tersebut. Nah, ternyata berdasarkan penelitian yang ulun catat ini, minum teh jahe ini dalam keadaan hangat apabila diminum secara rutin akan meredakan gejala sesak nafas. Ya, karena apa? Ternyata jahe itu punya efek antiinflamasi. Antiinflamasi itu artinya anti radang. Kita sesak nih karena meradang. Nah, kalau tadi misalnya lidah buaya itu dia itu anti radang untuk sendi, karena sendi ini jelas kelihatan lah tempatnya di mana kalau dikompres. Tapi kalau seandainya pernafasan, tentu kada mungkin kita lidah buaya dikompres di dada, kada kerasaan.
Nah, untuk anti radang tersebut maka gunakan jahe, karena jahe itu berdasarkan penelitian dia punya efek anti radang, rasa relaksasi sehingga pernafasan itu menjadi nyaman, menjadi berkurang. Nah, itu yang pertama. Jadi kita yang pertama tadi membahas tentang masalah penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian yang kedua, yang sering dialami oleh lansia itu adalah insomnia, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu ulun tulis di buku lah, jadi ulun mau olah buku. Ini ulun kada berjual kada lah, memadahi benarai. Nah, jadi ada buku namanya, buku tulisan ulun tuh Lansia Happy Happy. Jadi Lansia Happy Happy ini banyak manfaatnya. Di dalam ini membahas tentang masalah-masalah yang sering dihadapi oleh lansia. Apa? Yang pertama, tadi ulun sampaikan kropos tulang, kemudian pengapuran tulang, kemudian otot mengecil, kemudian apa lagi? Kemudian sulit tidur. Ada di sini tips dan triknya bagaimana supaya tidur itu nyaman pada lansia. Kemudian depresi, sedih pada lansia. Lansia itu sering mengalami depresi. Kenapa lansia mengalami depresi? Karena habis bekerja, pensiun, merasa diri menjadi tidak berguna. Akhirnya menjadi depresi, dan setelah depresi akan muncul penyakit-penyakit. Ada. Nah, kebetulan non ada lebihan satu bukunya. Jadi tadi mulai rumah tadi benazar sudah hendak ulun beri gesan Masjid Al Furqan lah. Jadi ulun tinggal di sini, bagi siapa buhan pian hendak membaca baca aja enak lah. Masih besegel belum dibuka lah. Jadi silahkan kainan ulun beri gesan di sini Prof gesan Al Furqan nyaman gesan membaca buhan pian lah berataan. Nah, dalam buku tentang mengatasi insomnia pada lansia itu ternyata dikatakan bahwa pada orang dewasa itu sering terjadi yang namanya insomnia atau sulit tidur itu antara 6 sampai 10% pada usia antara 18 sampai 64 tahun. Seiring semakin tua kita, kalau usia sudah di atas 65 tahun, ternyata prevalensi atau kecenderungan kita itu mengalami lansia itu antara 15 sampai 30%. Jadi kalau seandainya ada lansia 100 orang, 30 orangnya itu mengalami yang namanya insomnia atau sulit tidur. Kenapa? Apa itu yang namanya sulit tidur? Jadi berdasarkan penelitian, tidur yang normal, ini penelitian barat lah yang ulun baca. Tidur yang normal kata orang barat itu berkisar antara 7 sampai 8 jam. Itu tidur yang normal. 7 sampai 8 jam. Tapi ternyata penelitian yang dilakukan di Yogyakarta oleh dosen saya namanya Dr. Proboso Seno, ternyata di Indonesia dengan tingkat religinya yang sangat tinggi, ternyata kebutuhan tidur yang ada di Indonesia terutama di kota Yogyakarta itu ternyata lebih rendah. Kalau di barat mungkin mengatakan bahwa tidur yang sehat itu antara 7 sampai 8 jam, tetapi ternyata di daerah-daerah itu berbeda-beda. Dan dikatakan bahwa kalau di Yogyakarta, di Indonesia secara umumnya, tidur antara 5 sampai 6 jam itu dirasa sudah cukup, apalagi pada lansia. Karena pada lansia itu ternyata khasnya tidurnya pada lansia itu apa? Khasnya pada lansia itu adalah mudah sekali mengantuk. Pada malam hari mudah sekali ingin tidur, ketika sudah mulai jam 8, mulai jam 9 itu mulai dah mengantuk. Jadi cepat guring namanya, cepat tertidur, tetapi begitu terbangun jam 1 atau jam 2 malam maka dia tidak bisa tidur lagi. Itu adalah khasnya lansia. Jadi sering ulun mengobati pasien di poli, dok kenapa ulun ini sekarang ini cepat benar guring, cepat mengantuk. Jam 9 tuh kami itu sudah guringan berataan laki bini. Tapi karena yang kayak di komando aja jam 2 atau jam 3 tuh bangunan dah kami. Sembahyang tahajud itu kerau guring lagi sampai ke subuh. Subuh paling pagi jar teguringan pulang jam 9 atau jam 10 teguringan sejam. Kayak apa? Ternyata ulun buka-buka ilmunya, ternyata lansia itu memang terjadi perubahan irama sirkadian. Irama sirkadian itu adalah pola di mana kalau seandainya pada saat dulu mungkin kita tidurnya jam 10, bangunnya itu jam 5 atau setengah 5, tapi sekarang cenderung lebih cepat tidurnya tetapi bangunnya itu juga lebih cepat.
Dan itu dikatakan dalam penelitian, orang yang terjadi seperti itu tidak terjadi kekurangan tidur. Karena yang ditanyakan ke dokter itu biasanya, kayak apa ulun jadinya kekurangan tidur? Ujar ulun meracak melihat di TV itu harusnya guring tuh 7 jam, 8 jam. Tapi kalau ulun hitung-hitung, ulun guring jam 9, bangun jam 2, sajam 2, 3, 4, 5 jam aja. Paling siang karena sejam, jadi 6 jam. Cukup aja lah ulun guringnya. Ulun katakan kalau berdasarkan penelitian itu cukup. Karena ternyata tidurnya itu di Indonesia itu berkaitan dengan tingkat religi kita yang tinggi. Ya, artinya apa? Ternyata banyak sekali dengan, ya, mungkin ini sudah Allah persiapkan ya untuk kita ya. Semakin tinggi usia kita, semakin di atas usia kita 60 tahun, ternyata kalau kita terbangun tengah malam itu atau terbangun dini hari itu sulit tidur itu ternyata suatu hal yang cukup dimaklumi. Jadi jangan sampai pian-pian ini ya khawatir kalau terbangun jam 3 itu atau jam 2 karena kau guring lagi, itu penyakit kedak. Ternyata memang begitulah siklusnya pada lansia. Begitulah siklusnya di mana kalau pada lansia itu dengan tidur yang sedikit itu tetapi dia cukup dan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya banyak ya, saya ingin menjelaskan tidur itu, insomnia itu apa? Insomnia itu sebenarnya tidak hanya semata-mata tidak bisa tidur, ya. Ada lagi yang namanya nightmare. Jadi tidur tapi merasa tidak tidur karena mimpi buruk. Ada juga orang yang sering pasien ulun mengatakan ulun kada kau guring sampai pagi, sampai subuh kada kau guring. Bininya menyambat apa dok kai mengaruh benar, tapi inya merasa kada guring. Ya itu insomnia juga. Inya itu guring tapi bermimpi kada guring. Itu betul ada. Obatnya berbeda. Kalau insomnia nightmare karena kecemasan kita memberikan obat anti cemas namanya alprazolam. Tapi kalau dia itu sulit jatuh tidur, kita memberikan obat guring itu yang short acting, yang kerja cepat, sulit jatuh tidur. Tapi kalau guringannya nyaman sudah, berarti kita misalnya memberikan obat lorazepam. Itu obat supaya cepat guringnya. Ada juga orang yang merasa inya ini teguringa, inya ini kada guring, padahal guring. Nah itu diberikan obat kerja panjang. Itu beda-beda jenisnya. Nah itu hendak ulun jelaskan tadi. Ternyata resep herbalnya ada juga lah. Resep herbalnya ulun tulis di sini karena pian lihat langsung buka buku ulun nih. Ada resep herbal supaya pian kawa guring. Nah resep tradisional. Caranya itu, resepnya itu adalah teh serai kamomil. Ada juga bahannya itu jahe, lengkuas, daun pandan dicampur susu. Diminum itu menyegarkan, meolah mengantuk, susunya meolah mengantuk, ada beratan lengkap di sini. Nih bukunya ulun siapkan kesembuhan pian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktunya sudah masuk isya, waktu kita kada panjang, ulun akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah bagi kita semua. Ulun mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini semata-mata hanya untuk kebaikan kita semua. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.